Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita semuanya dijauhkan dari segala macam musibah, nikmat Allah mudahkan dalam segala urusan kita, dan nikmat hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali lagi dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Dari rasul yang pertama, rasul yang pertama siapa ibu? Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kalau nabi yang pertama Nabi Adam. Kalau rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Makanya ketika manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, hari yang sangat mengerikan, dan kita beriman kepadanya, kita semuanya percaya kita akan mengalaminya. Ya, manusia tidak memakai sehelai kain pun, kita tidak pakai sendal, tidak disunat, matahari berjarak hanya 1 mil. Saat itu manusia kepanasan, tersiksa. Mereka berbondong-bondong yang pertama kepada Nabi Adam, meminta syafaat. Wahai Adam,
engkau adalah, ya kan, bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya, lihatlah keadaan kami. Mintakan kepada Allah agar Allah menyegerakan persidangannya. Karena saat itu ibu, satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun, bayangin. Tapi Nabi Adam nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Bahkan Nabi Adam mengatakan Allah saat ini sedang marah, dan Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti saat ini. Pergilah engkau kepada Nabi Nuh, ya. Kemudian orang berbondong-bondong datang ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Ya, di situ dikatakan Rasul yang pertama. Tidak engkau melihat keadaan kami, mintalah kepada Allah agar Allah menyegerakan persidangannya. Tapi Nabi Nuh juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perkataannya sama, Allah saat ini sedang marah, dan Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti marahnya saat ini. Terus mintalah syafaat kepada Nabi Ibrahim, sama saja. Kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sama saja, ya. Hingga akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dari Rasul yang pertama Nabi Nuh hingga Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki tujuan yang sangat agung. Yaitu apa tujuannya? Untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, ya, agar manusia benar-benar ibadahnya, menyembahnya hanya kepada Allah saja. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Apa yang mereka dakwahkan? An ya'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah semua sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu tauhid. Nah, inilah dakwahnya para rasul itu. Makanya penting sekali bagi kita untuk belajar dan memperdalam yang namanya tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Mekah, ya, ketika menjadi seorang nabi itu kan umur berapa Ibu? 40 tahun. Dan Nabi SAW meninggal umur 63. Jadi Nabi berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah, apa yang didakwahkan Ibu? Hanya tauhid. Tidak ada yang lain. Hanya tauhid, supaya kaum kafir Quraisy nyembahnya hanya Allah saja, meninggalkan segala berhala-berhala itu. Ya masih minum khamr, ya perempuan gak pakai kerudung, dan seterusnya lah. Hanya tauhid saja. Ada perintah ibadah sholat, itu pun perintahnya di akhir-akhir fase Mekah, di tahun ke-10-an. Ya. Hanya mendakwahkan tauhid. Pokoknya para ulama dari dahulu sampai sekarang itu benar-benar mementingkan yang namanya dakwah tauhid. Ibadahnya hanya kepada Allah saja.
Kenapa belajar dan memperdalam tauhid itu sangat penting? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk bertauhid. Ya. Kenapa tauhid itu penting? Kenapa kita harus belajar dan memperdalam tauhid? Karena yang pertama, Allah itu menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuannya kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Hanya para ulama tafsir menjelaskan ayyuwahidullah, untuk mentauhidkan Allah. Allah ciptakan jin, ciptakan manusia tujuannya agar kita itu mentauhidkan Allah. Tauhid, apa itu arti tauhid? Beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah. Segala ibadah yang kita lakukan itu harus untuk Allah saja. Apapun itu ibadahnya, mau sholat, baca Quran, puasa, berdoa, berzikir, bersedekah, semuanya harus untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Menyembelih juga harus untuk Allah. Gak boleh nyembelih untuk penunggu ini, penunggu itu, dan seterusnya. Gak boleh. Untuk Allah. Sungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah. Itu tauhid. Mengesahkan Allah. Ya, kita terakhir membahas surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam apanya? Salah satu esanya, esa untuk diibadahi. Ya, esa untuk diibadahi. Jadi ibadah benar-benar untuk Allah. Itu yang pertama. Ya. Kenapa kita penting belajar itu? Karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Kemudian, ketika kita beribadah, yang kedua, Allah tidak akan menerima amal ibadah tanpa dilandasi dengan tauhid dan akidah yang benar. Allah tidak akan menerima amal ibadah kita tanpa dilandasi dengan tauhid dan akidah yang benar. Ya, orang kalau tidak mentauhidkan Allah, Ibu, ibadahnya tidak akan diterima. Ibadahnya tidak akan diterima. Dia sholat, akan tetapi masih berdoa kepada selain Allah, masih minta-minta kepada selain Allah, masih percaya sama segala sesuatu dengan keyakinan-keyakinan tertentu, masih berlindungnya kepada selain Allah, tidak akan diterima ibadahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, qadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, dan kami teliti segala amal yang telah mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masya Allah ya, ibu-ibu hafal ya. Kapan? Iya, Masya Allah Ibu. Disuruh hafal. Oh, sama hafal dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Oh, 10 terakhir. Apa? Alasannya apa disuruh ngafal 10 ayat terakhir? Iya.
Iya, siapa yang menghafal 10 ayat terakhir, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal, ujian Dajjal. Di dalam hadis yang lain, siapa yang menghafal 10 ayat yang awal, ya kan? Ada yang awal, ada yang awal hafal juga. Oh, masya Allah, dia tinggal tengahnya. Oh, kebanyakan. Iya. Iya. Surat Al-Kahfi ini dianjurkan Nabi SAW untuk membacanya ketika kapan, Ibu? Ketika malam Jumat, ya, atau hari Jumat. Anjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya. Ya, disebutkan keutamanya akan disinari, ya, akan diberikan cahaya, ya. Iya, adha'alahu minan nur, ya, dari tempatnya ke dari dia ke Masjidil Haram, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi, ya, bahwasanya Allah tidak akan menerima amal ibadah tanpa dilandasi dengan tauhid dan akidah yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104, ya. Ya, lebih utama lagi, Ibu sudah hafal, Ibu tahu artinya. Katakanlah, kata Allah, hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Ya. Allah mau ngasih tahu kita, siapa itu orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya fil hayati dunya, di dunia. Wahum, ya, dan mereka itu mengira, ya, sementara mereka mengira bahwa dirinya telah melakukan amalan dengan sebaik-baiknya. Itu orang yang paling merugi. Mereka mengira mereka telah amal ibadah sebaik-baiknya, akan tetapi ternyata kata Allah sia-sia, tidak akan diterima amalannya. Allah, ya, kan sebutkan bagaikan, Allah jadikan bagaikan debu yang berterban. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah. Ya, dia tidak mentauhidkan Allah. Ya, jadi hati-hati, ya. Ya, jadi kalau kita tidak mentauhidkan Allah, ibadah kita tidak diterima, ya. Itu rugi sekali. Kita udah capek sholat, udah capek baca Quran, udah capek menuntut ilmu agama seperti ini, harusnya mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan jalan kemudahan untuk masuk surga, didoain oleh semua makhluk Allah, ya, dari keutamaan mengaji. Ternyata enggak mendapatkan keutamaan itu. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan tauhid, orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali yang bertauhid kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Hafal juga, Bang. Ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tahu artinya, Bu? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya Allah, falyamal 'amalan shalih, maka beramal solehlah, wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan menyekutukan Allah di dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Jadi ibadah kita harus benar-benar untuk Allah saja.
Ya, siapa yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah, dan ini nikmat yang paling besar di akhirat adalah apa Ibu? Melihat wajah Allah. Memang melihat wajah Allahnya di surga. Syaratnya apa? Beramal soleh, benar ibadah. Tapi di dalam ibadah jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaknya dia beribadahnya hanya kepada Allah saja. Nah, itu. Siapa yang ingin masuk surga, beribadahlah, dan ibadahnya harus benar-benar untuk Allah saja. Baik. Yang keempat, di antara keutamaan tauhid, sebab diampuninya dosa-dosa. Orang yang mentauhidkan Allah, Ibu, Allah akan berikan ampunan dari segala dosa-dosanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Dia, Allah, mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah gak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, para ulama tafsir, ya, saya sudah sering berulang-ulang menjelaskan tentang hal ini karena memang harus diulang-ulang. Ya, karena masih banyak di masyarakat kita atau bahkan diri kita sendiri, ya, na'udzubillahi min dzalik, Ibu, bertaubatlah kepada Allah kalau memang kita pernah atau sampai sekarang masih melakukan dosa kesyirikan. Ingat, ini dosa paling besar. Allah mengancam, Allah tidak akan ampuni dosanya. Tapi para ulama tafsir menjelaskan, tidak diampuni dosanya kalau sampai dibawa mati. Kalau sebelum mati dia sempat bertaubat dari dosa syirik, Allah ampuni. Bayangkan dulu, Allah tidak ampuni. Berarti di neraka itu tidak diampuni. Dan Allah akan ampuni semua dosa selain dosa syirik, kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 116. Dan Allah ulang ayat ini 2 kali di ayat 148. Ini benar-benar Allah menekankan kepada kita untuk benar-benar berhati-hati dari dosa yang satu ini. Dosa syirik, dosa yang paling besar di antara dosa besar, maksiat paling maksiat, kezoliman yang paling zolim. Dalam hadis-hadis yang sahih ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, pasti pertama mengatakan, ya, memberitahu al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya. Pernah saat itu bersama para sahabat, Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Sampai ngomongnya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Baru kemudian uququl walidain, durhaka sama orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh, ya, wa qauluz zur wa syahadatuz zur, berkata dusta dan persaksian palsu. Ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi seandainya, Bu, orang melakukan dosa besar, asalkan bukan dosa syirik, sampai mati dia nggak tobat, itu terserah Allah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Kalaupun
pahitnya Allah nggak ampuni. Dia masuk neraka, tapi suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena kan harus dibersihkan dulu dosa-dosanya. Nah, di akhirat dibersihkan dulu dengan apa, Ibu? Iya, dengan dibakar dulu, dimasukkan neraka, kayak gitu. Tapi orang-orang yang berbuat dosa, asalkan bukan dosa syirik, dia tidak bertaubat, kemungkinan diampuni itu sangat banyak. Entah itu dia di dunia punya anak soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan Robbi fili wali wali, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang, itu sangat bermanfaat sekali. Insya Allah diampuni, insya Allah. Ya. Tapi kalau orang berbuat dosa syirik, gak ada manfaatnya dia punya anak yang soleh. Mau nangis kayak gimana doain orang tuanya gak ada manfaatnya. Karena Allah menjelaskan kepada kita, Allah tidak akan ampuni. Ya, na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah salamatan wal afiyah, ya. Itu. Jadi orang yang bertauhid, ya namanya manusia nggak mungkin terlepas dari yang namanya salah dan dosa, pasti berbuat dosa namanya manusia. Ya, asalkan dosanya jangan dosa syirik. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak manusia pasti berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang langsung kembali kepada Allah, langsung bertaubat, langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyrik bi syai'an laqituhu bimithliha maghfirah. Masya Allah, ini keutamaan orang mentauhidkan Allah, Ibu. Kata Allah, ya, ini di dalam hadis qudsi, kata Allah, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, Masya Allah, ya, kata Allah, siapa yang mendatangiku dengan dosa, ya, sepenuh bumi, asalkan dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, asalkan dia mentauhidkanku, asalkan dosanya bukan dosa syirik, maka kata Allah, aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, la ilaha illallah, ya. Luar biasa keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian di antara pentingnya tauhid yang kelima, sebab mendatangkan hidayah dan rasa aman di dunia, terlebih lagi di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanannya, ya, dengan kezoliman. Kezoliman di sini maksudnya apa, Ibu? Syirik. Mereka itulah orang-orang yang, ya, mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan dia tidak mencampur adukan dia antara keimanan dengan kezoliman, kesyirikan, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Di dunia hidupnya sudah aman, damai, tentram, ya kan, sentosa, sejahtera. Di akhirat apa lagi? Oh, di akhirat aman itu maksudnya aman dari apa, Ibu? Aman dari siksa neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, benar-benar tauhidnya tidak tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Dan dia mendapatkan hidayah, petunjuk hidupnya senantiasa dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, dari keutamaan tauhid, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, dia seorang yang bertauhid. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan jadikan hidupnya baik, hidupnya akan bahagia. Ini resep dari Allah, Ibu. Siapa yang ingin hidupnya baik, hidupnya bahagia, beramal soleh, beriman kepada Allah, beramal soleh, hidupnya akan bahagia. Kemudian kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Yaitu apa? Balasan terbaik? Surga. Ya, di dunia bahagia, di akhirat apalagi. Dengan apa? Dengan beramal soleh, dengan beribadah, ibadahnya hanya untuk Allah saja. Itu keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Yang ketujuh, tauhid adalah sebab keberkahan sebuah kampung, sebuah desa, sampai sebuah negeri. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu wilayah, Bu, ya, satu kampung, ini kampung kecil lor, Masya Allah, atau bahkan satu negeri, kalau penduduknya kata Allah beriman dan bertakwa, apa keutamaannya? Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh-sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, kata Allah, ya. Makanya Allah siksa mereka, ya, atas apa yang mereka kerjakan. Siapa yang ingin siapa yang tidak ingin coba diberikan keberkahan oleh Allah hidupnya? Ya, Allah janjikan keberkahan dari langit dan bumi bagi siapa yang beriman, bertakwa, kemudian bertakwa. Takwa itu artinya apa, Ibu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Apa perintah Allah paling tinggi? Nomor pertama, tauhid. Nah, bukan sholat. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Rukun Islam. Iya, syahadat itu bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Itu makna yang benar ini. Bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, karena maknanya itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, jadi yang pertama tauhid. Ya, siapa yang beriman, bertakwa menjalankan perintah Allah. Perintah Allah pertama tauhid dan menjauhi larangannya. Larangan Allah yang paling tinggi, yang paling dilarang apa? Lawannya tauhid syirik. Ya, bukan apa coba? Dosa-dosa yang paling besar apa? Dosa berzina, berjudi, durhaka sama orang tua. Itu masih di bawahnya. Itu juga dosa besar, betul ya. Tapi kalau mau mending-mendingan ya, mending mereka. Mending itu ya, dibandingkan dosa syirik. Ya. Maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Utamanya sangat banyak. Ya. Tauhid tujuan Allah ciptakan kita. Ya, tauhid sebab ibadah kita diterima. Terus apa lagi? Tauhid sebab kita masuk surga. Tauhid sebab kita apa itu yang dicatat? Iya, diampuninya dosa-dosa kita. Tauhid sebab kita mendapatkan rasa aman dan dapat hidayah.
Tauhid sebab kita hidupnya bahagia. Tauhid sebab kita apa tadi mendapatkan keberkahan, ya, luar biasa. Kemudian perhatikan juga, nah, itulah tujuan diutusnya para rasul. Tapi bukan hanya sekedar mendakwahkan tauhid. Tugasnya rasul juga mengingatkan umatnya akan bahaya perbuatan apa? Syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Apa Ibu bahayanya dosa syirik, ya? Meskipun tadi sempat disinggung, saya jelaskan lagi. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati dan belum bertaubat. Dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Allah ulangi lagi ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jelas itu, ya. Kemudian bahayanya dosa syirik yang kedua, menghapus pahala ibadah. Pahala kita terhapus, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal ibadah yang telah mereka kerjakan. Ya, ngeri sekali, Bu. Dosa yang satu ngeri sekali. Kita ibadah gara-gara kita melakukan dosa, hancur semua amal ibadah kita. Allah lenyapkan, Allah batalkan, Allah hapuskan. Bahkan di dalam surat Az-Zumar kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau di sini tuh Nabi Muhammad SAW juga diancam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Seandainya engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, sungguh-sungguh akan kami batalkan semua amal ibadahmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh engkau di akhirat termasuk orang yang merugi. Seandainya Nabi berbuat dosa syirik, apalagi kita, Bu. Ya, orang berbuat dosa syirik, amal ibadahnya dihancurkan, ya. Sekali lagi saya contohkan, ya, supaya lebih dipahami. Seandainya ada orang umurnya berapa, Ibu? 70 tahun. Dia ibadah selama 69 tahun. 11 bulan, 29 hari, 23 jam, sejam lagi dia mau mati, dia berbuat dosa syirik. Apapun itu bentuk kesyirikannya, entah nyembah kepada selain Allah, entah datang ke dukun, entah percaya sama jimat-jimat, dan sejenisnya lah. Itu kan semua perbuatan syirik. Hancur semua amal ibadahnya, pahalanya lenyap. Dosa syirik dosa paling besar, Bu. Allah tidak akan rela, Allah tidak akan ridho disamakan dengan makhluknya yang sangat hina. Bayangkan kita orang tua aja, Ibu. Kita punya anak. Mendingan anak kita nakal, Bu. Tapi dia masih mengakui kita sebagai ibunya, ya enggak? Daripada dia baktinya sama orang lain. Enggak nganggep kita sebagai orang tua. Ya, mendingan anak kita nakal. Ini mah cerita mending-mendingan gitu, ya. Iya, kayak gitu. Allah juga kayak gitu. Allah masih memberikan kemungkinan hambanya itu diampuni dosanya, asal dia jangan menyamakan Allah dengan yang lainnya. Karena syirik itu kan artinya menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang harusnya ibadahnya untuk Allah saja, dia juga ibadah kepada selain Allah. Ya, baik. Hati-hati dari dosa yang satu ini, ya. Kemudian dari bahaya dosa syirik, pelaku syirik kekal
ya, di dalam neraka. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab itu siapa, Ibu? Yahudi dan Nasrani. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Musyrik itu orang yang berbuat dosa syirik, namanya musyrik. Kata Allah, ya, mereka di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah, Ibu. Makhluk Allah kan banyak, ya. Makhluk Allah itu banyak, ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Yang paling buruk itu siapa, Ibu? Kata Allah, orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dan orang yang berbuat dosa syirik. Seburuk-buruk makhluk, kata Allah, kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua dari dosa yang satu ini. Kemudian di antara bahayanya dosa syirik, Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Masuk neraka, haram masuk ke dalam surga. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa man lidzalimina min ansar." Barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan neraka adalah tempat kembalinya. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim di sini maksudnya syirik. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar." Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat dosa syirik, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat dosa syirik, maka dia akan masuk neraka. Jelas hadisnya. Terakhir, bahayanya dosa syirik, dia adalah sejelek-jelek kezaliman dan dosa yang paling besar. Allah berfirman di dalam surat Luqman, "Idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idzuh, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman ini orang soleh, memberikan wasiat, memberikan pelajaran, mengajari anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu, dosa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Baik, itu Ibu ya, insya Allah sangat jelas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah. Kita istiqomah di atas amal soleh, di atas ibadah. Kita meninggal di atas iman dan di atas tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada keluarga kita, agar dimudahkan menjauhkan dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Amin ya rabbal alamin. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya minum dulu. Ya. Kan istilahnya harus 3 jurus. Apa itu 3 jurus? Jadi pertama dokter ya, tapi masih ada coba urut gitu kan, urut masih juga
disembur pakai air gitu ya? Apa di ludah? Iya. Gimana kalau seperti anak nangis? Benar, pertamanya tuh jangan. Saya belum lama loh ditanya sama bapak-bapaknya. Anak saya nangis ya, apa namanya ya seperti itu. Ada amalan apa? Langsungnya ke situ. Ada ini dulu iya kayak gitu. Apa dia kegerahan? Apa pampersnya udah penuh? Apa gimana? Kayak gitu dulu ya kan? Apa dia lagi sakit kan? Benar ke dokter dulu, diurut dulu. Kalaupun benar dia diganggu sama jin apa segala macam, ya kan? Bacaan-bacaan atau ruqyah-ruqyah yang disyariatkan atau yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyah itu sudah jelas diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Bacaannya juga sudah jelas. Kita bisa baca ayat kursi, kita bisa baca surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, diulang-ulang saja. Kalau memang benar dia ada yang ganggu, misalnya dilihatin gitu ya kan, kayak gitu. Jangan, iya, karena kan kita nggak tahu Bu ya, disembur itu kan dia komat kamit, baca mantra, jambi-jambi segala macam, bacaannya apa coba? Lah iya, bacaannya harus jelas. Bacaannya harus jelas. Apa-apa yang diajarkan Nabi jelas semua bacaannya. Dari bacaan-bacaan untuk meruqyah jelas. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfi wa anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadir. Itu jelas loh, kita jelas hadisnya, kita amalkan itu, kita harus yakin. Ini yang ngajarin Nabi loh. Iya jelas itu, baca ayat kursi, baca ayat kursi. Saya juga pernah ngasih ayat kursi itu, siapa yang ngasih tahu kalau ayat kursi itu bisa ngusir setan? Siapa yang ngasih tahu? Setannya itu sendiri. Lah iya. Ceritanya sahabat Abu Hurairah lagi jagain zakat mal kurma malam-malam. Ada yang mencuri, ditangkap mau dilaporin Nabi nanti pagi, dia memelas. Tolong lepaskan saya udah 3 hari nggak makan. Ya orang paling miskin di kota Madinah, saya janji nggak datang lagi, dilepas. Kasihan. Besoknya dilaporin Nabi, ya wahai Nabi, semalam ada yang mencuri, gini. Kata Nabi, ntar malam datang lagi. Bener, malam-malam lagi jaga, nyolong lagi, tangkap lagi, melas lagi, dilepas lagi. Mungkin sahabat Abu Hurairah itu orangnya nggak tegaan gitu lah, lepas. Besok paginya laporin lagi, bener ya. Kata Nabi, ntar malam datang lagi, malam yang ketiga, ditungguin itu, datang lagi. Pas datang ditangkap, udah nggak usah banyak omong udah. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia ngasih tahu apa? Tolong lepaskan saya, nanti saya akan kasih tahu satu amalan yang kalau kamu amalkan maka setan akan lari. Apa itu? Membaca ayat kursi. Dilepaslah. Besok paginya dilaporin lagi. Lapori, ya dikasih tahu kayak gitulah. Akhirnya akhir kisah itu di hadis yang panjang itu Nabi mengatakan, kamu tahu nggak siapa yang datang 3 malam berturut-turut? Ya, Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, dia adalah setan. Terus perkataan Nabi yang harus kita bawahi, dia adalah tukang dusta, tapi kali ini dia benar. Ya, dia itu tukang dusta Ibu. Yang jadi pegangan kita tuh itu, dia itu tukang dusta. Adapun saat itu dia benar, ya karena ada Nabi aja, Nabi ngasih tahu, ya ini benar. Nah kalau udah nggak ada Nabi, ya udah yang dipegang perkataan Nabi yang dia itu tukang dusta. Jangan kemudian ada orang ruqyah ditanya kamu tinggal di mana segala macam, Islam atau orang kata Nabi setan jin itu tukang dusta. Kayak gitu ya. Baca ayat kursi jelas musir setan. Baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu kan karena Nabi kena sihir, disihir sama orang Yahudi, ya kan? Terus namanya sihir kan pasti ada buhul-buhulnya tuh ya, iketan-iketan.
Dan buhulnya itu, iketannya itu ibu, pasti naruhnya di tempat yang susah ditemuin. Ya kalau Nabi kan dikasih tahu sama malaikat, itu buhulnya ada di sumur tua. Sumur tua udah hitam airnya, kemudian buhulnya di bawah ditimpa batu besar. Yang ngasih tahu kan malaikat. Akhirnya dikuras sama sahabat, dibuka, iya ada buhulnya, ada 11 ikatan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas kalau digabung itu ada 11 ayat. Setiap baca satu ayat, ikatan satu lepas. Baca satu ayat lepas, sampai selesai surat lepas semua, baru Nabi sadar. Yang tadinya ngomong sendiri, melakukan apa, padahal merasa tidak melayak. Jelas ibu bacanya itu. Silahkan ibu tuh nggak apa-apa, ya kan ibu minta dirukyah silahkan. Cuman yang merukyah bacaannya jelas, jangan komat kamit dulu deh buat. Jangan. Ya, hati-hati. Takutnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman bacaannya harus jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada lagi? Ngantuk? Cukup? Iya, cukup ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah mudahkan juga untuk mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.